Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wahidil qahhar al-azizil ghaffar mukawwirul laila 'alan nahar tadhkiratan liulil abrar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa bil 'arsyil 'azim. Wa fi ayatil ukhra laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wa fi ayatil ukhra ud'u ila sabili bil hikmah wa mau'izatil hasanah fadadilhum billati hiya ahsan. Hadratul mukarramin yang saya hormati, pengasuh Jamaah Musholla Nurul Hakim Bapak Al-Ustadz Ahmad Dasuki, orang tua kami Bapak Haji Musa beserta keluarga, selaku Ketua DKM Musholla Nurul Hakim beserta jajarannya, para asati dan ustadzah, wabil khusus panitia penyelenggara peringatan Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini alhamdulillah kita bertemu, berkumpul dan dikumpulkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bu, tanggal berapa sekarang, Bu? Tanggal berapa? Tanggal 25. Pak, tanggal berapa, Pak? Bukan, saya nyari gajian ini. Nanya tanggal, dia nyari gajian. Alhamdulillah sekarang ada yang bilang tanggal 2. Hah? Tanggal 2 berapa? Ada yang 12, ada yang 25, yang 25 kan gajian tuh. Alhamdulillah pada malam hari ini bertepatan dengan 12 Rabiul Awal, yang sama-sama kita dengar tadi rencananya 2 hari, berarti setahun yang lalunya tidur. Emang tanggalnya berubah? Kan enggak ya? Pertanyaan pertama, kita dalam rangka memperingati Maulid Rasul pada malam hari ini, yang pertama, emang ada hubungan keluarga, Bu, sama kita? Emang Nabi Muhammad keluarga ibu-ibu? Hah?
Atau keluarga bapak-bapak? Lah kok diperingati? Atau ibu punya fotonya enggak? Punya foto Nabi enggak? Ada yang punya video rekaman Nabi enggak? Lah terus kenapa kalau nggak ada, nggak punya, harus berbondong-bondong mengorbankan harta, tenaga, pikiran dan waktu untuk memperingati acara ini? Coba ya. Oh, karena cinta. Adakah rasa cinta ketika tidak bertemu? Timbulnya cinta karena pandangan pertama. Ya, pernah bertemu berarti Bu? Hah? Pak, pernah ketemu Nabi belum? Pengen ketemu nggak? Bu, kalau cinta pernah ketemu, biasanya orang yang cinta itu bertemu dulu, baru timbul rasa cinta. Ketika dia hilang dari pandangan kita, akan timbul rasa rindu. Sayang. Makanya yang paling berat itu rindu. Rindu itu menyakitkan. Ya Bu ya, pernah jatuh dan ada sifat rindu di antara kita. Karena cinta. Oke, saya pegang jawabannya. Insya Allah kita sama-sama hadirnya di sini karena ada rasa cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan yang kedua, Bu. Pertanyaan yang kedua. Nabi dilahirkan di mana? Nabi lahirnya di mana? Di Mekah. Berapa kilo dari Kalijambe, Bu? Hah? 2 jam. Jauh kan? Tanya Pak Haji Musa kemarin berapa jam berangkat ke sana? 2 jam. Hah? Tuh 9 jam tambah 4 jam. Berangkatnya memang cepat, 9 jam dikurangi 4 jam, tapi pulang lama. 9 jam ditambah 4 jam. Jadi 13 jam pulangnya mah ya Pak ya? Oh 10. Coba, jauh kan? Jauh? Tempatnya jauh. Terus Bu, kapan Nabi dilahirkannya Bu? Bu, adek, Nabi Muhammad kapan lahir adek? Jangan-jangan adek kita nggak tahu nih. 12 apa? Tahunnya tahun apa? Masa ada tahun gajah? Masa ada tahun gajah? Ada tahun kebo. Nah ini pertanyaan besar, kenapa tahun tersebut dinamakan tahun gajah? Nah sekarang pengen tahu nggak jawabannya? Pengen tahu nggak? Kalau pengen tahu 1 jam lagi ya jawabannya. Tunggu 1 jam lagi jawabannya ke depan. Sama-sama kita urai dari sini. Para bapak ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi dilahirkan di Mekah 1460 lebih tilang. Sebab penanggalan Hijriah itu di zaman Sayyidina Umar Ibn Khattab. Jadi jauh sekali tahunnya, jauh tempatnya. Orang Kalijambe, alhamdulillah malam ini menimbulkan, menampak rasa cintanya kepada Rasulullah. Jauh sekali masanya, jauh sekali waktunya. Sementara orang-orang di Mekah pada saat itu, ketika kelahiran Rasulullah, dia hadir, dia tahu Rasulullah hadir, dia tahu main sama Rasulullah, main masa kecilnya bareng-bareng, remajanya bareng-bareng, dewasanya bareng-bareng. Bahkan orang Arab menggelarkan Rasulullah dengan julukan Al-Amin. Artinya apa Al-Amin? Orang yang amat sangat dipercaya. Gampang nggak dapat gelar Al-Amin? Pertanyaannya, kita dari pagi sampai sekarang udah berapa kali bohong? Diri kita dulu deh gitu. Rasulullah dari sekian sampai 35 tahun berhadapan dengan masyarakat,
Alhamdulillah, Alhamdulillah mendapat gelarnya nggak tanggung-tanggung, Al-Amin. Artinya orang yang paling dipercaya. Dan bukan hanya di keluarga, tapi seluruh penduduk Jazirah Arab. Nah, terus pertanyaan yang keduanya, kenapa ketika Rasulullah datang membawa risalah nubuwah ketika usia 40 tahun, Rasulullah ditolak, omongannya nggak didengar, nasihatnya nggak diikutin, bahkan dikucilkan, dimusuhi, bahkan sampai mau dibunuh. Kenapa itu terjadi? Sementara orang Kalijambe melihat harga, masanya jauh, mau-mauan duduk bareng-bareng menghadiri kelahiran Rasulullah. Kan ini jauh banget Bu perbedaannya. Ini jauh banget sekali. Saya ingin membuka wawasan kita berpikir semua yang hadir di sini. Pertama, kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mau cerita dari Diba, dari Nur Muhammad. Siap Bu, dari Nur Muhammad, panjang. Sampai nubuah apa sampai nikah saya ceritanya malam ini. Nikah. Sampai selesai, siap sampai selesai. Kalau sampai selesai nggak mungkin kayaknya. Sebab begitu panjang dakwah Rasulullah aja 23 tahun. Kalau saya harus 2 jam 3 jam paling juga seperempatnya. Jadi siap ya Bu ya, ngaji 2 jam ya sampai jam 12 ya Bu ya. Kita ngaji sampai jam 12. Lah katanya cinta. Kemarin ini bawa pohon jambu, bawa pohon rambutan sampai jam 1. Katanya cinta tadi. Kalau cinta mah kan nggak ada rasa. Yang ada selalu senang. Pertama, sebelum alam diciptakan, di dalam Diba diceritakan bahwa Allah membuat nur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian nur itu didatangkan mirul haya, yaitu cermin kehidupan. Ketika nur itu memandang kaca, bahasa kitanya kayak kaca sekarang, cermin kehidupan, ternyata 70.000 tahun nur itu berputar mengelilingi cermin kehidupan tersebut membaca tasbih. 70.000 di dalam Diba itu 20.000 tahun, ada yang 2.000 tahun. Nah sekarang pertanyaan kita, bisa nggak sehari semalam baca tasbih 2.000 aja? 2.000 aja. Jangan 70.000 dah. Itu Nabi 70.000 tahun Bu. Nabi bacanya 70.000 tahun nggak berhenti-berhenti. Kita sehari 2.000 aja, nggak mampu 2.000, 200 dah. Buat orang Kalijambe mah diskon lagi 200 dah. 200 Bu, jangan kurang. Johor subhanallah 33 kali, asar 33 kali, maghrib 33 kali, isya, subuh, dan 33 kali 5 berapa? 165. Jangkepin Bu 200 atau 300 gitu. Apa kalau kurangin gitu jangkepin baik ibu mah. Ya. Jadi nur Nabi Muhammad bertasbih selama beberapa pendapat, ya kita tidak mempermasalahkan itu. Yang jelas ketika menghadap Allah Azza wa Jalla, nur itu berkeringat. Dari keringatnya itu lahirlah makhluk-makhluk Allah. Yang pertama, dari tetesan pertama Allah ciptakan ars, Allah ciptakan kursi. Ini semua ada di Diba Bu. Sebetulnya yang tadi dibaca, saya cuma translate bahasa Kalijambe loh. Tadi di Diba udah dibaca oleh saudara Abud, itu bahasa Arabnya. Saya mau cuma translate bahasa Wareng dah, supaya apa yang tadi dibaca kita paham, kita ngerti. Jadi ketika nur itu bertasbih 2000 tahun, pertama yang diciptakan oleh Allah itu ars. Allah ciptakan langit, Allah ciptakan bumi. Berarti kita numpang di tempat
tempat Allah. Lah emang kita bisa bikin tanah, Bu? Hah? Enggak, kita mah cuma mindahin patok doang kan? Mindahin batas doang bisanya. Ada yang bisa bikin tanah di sini? Hah? Kali kalau ada bisa saya ngorder besok, masa harga tanah udah mahal ya Pak ya. Pertama yaitu karena Allah menciptakan langit dan alam semesta dari nur Nabi Muhammad. Allah ciptakan umat Nabi Muhammad dari Nabi Adam, kila huwa Adam, dari Nabi Adam sampai Nabi yang paling akhir zaman udah diciptakan. Jadi udah nggak usah pusing hidup di dunia ini. Udah desainnya udah diciptakan oleh Allah pada zaman Nur. Singkat cerita, terlalu panjang memang kalau kita akan bahas ini. Ketika lahir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa ibunya, Bu? Ibu Nabi Muhammad siapa namanya? Siti Aminah. Bahasa warenya apa Aminah? Bahasa sininya dah Aminah, bahasa Arab aman. Bu, seorang ibu itu harus memberikan rasa aman kepada anaknya. Aminah aman, sebab bahasa Arab ada 3, Bu, hati-hati. Kalau amin itu isim fi'il amr, maknanya istajib doa anak, kabulkan doaku. Makanya kalau dalam sholat a-nya panjang, mim-nya panjang. Amin itu artinya istajib doa anak. Kalau amin artinya aman. A-nya pendek, mim-nya panjang itu artinya aman. Kalau A-nya yang panjang, mim-nya yang pendek itu artinya iman. Amin itu artinya keimanan, keyakinan, kepercayaan. Itu beda panjang pendek bahasa Arab. Rubah artinya luar biasa, jauh banget. Rubah artinya luar biasa, jauh banget. Kembali ke kisah perjalanan kelahiran Rasulullah. Rasulullah punya ibu namanya Aminah yang artinya aman. Mudah-mudahan orang Kalijambe, ibu-ibunya, generasi remaja putrinya, ketika kita menjadi seorang ibu mampu memberikan rasa aman kepada penghuni rumah itu, baik kepada pimpinan keluarga atau kepada anggota keluarga. Yang kedua, ayahnya namanya siapa? Abdullah. Nah, ini juga pangkat yang paling tinggi. Bahasa sininya hamba Allah. Kalau orang Kalijambe hamba apa? Kalau orang kita hamba apa? Kalau kita mah hamba hawa nafsu, hamba jabatan. Iya. Kapan kita ingat Allahnya dari 24 jam, gak bisa sejam-jam aja. Ngaku hamba Allah, ternyata yang diingetin mau tidur ingat utang, bangun tidur ingat utang, kan itu berarti hamba utang gitu. Kapan kita tidur ingat Allah, bangun tidur ingat Allah gitu kan. Dua simbol yang melahirkan Rasulullah dari seorang ayah yang hamba Allah, dari seorang ibu yang aman. Setelah lahir ada 2 yang menyusui, yang satu Suaibah. Siapa dia? Dia pembantu pamannya Abu Lahab. Nah, makanya sebelum orang Kalijambe dapat hikmah dan wasilah maulid, pertama yang dapat oleh maulid itu adalah Abu Jahal atau Abu Lahab. Kenapa? Diceritakan dalam hadis dan para ulama menjelaskan bahwa setiap hari Senin, hari kelahiran Rasulullah, siksa Abu Lahab diri. Dari mana tahu Abu Lahab? Setiap hari kita baca tabat siada abi lahabi wata ma agna anhu maluhu wa ma kasa saya selana ronza tuh zata lahab, api yang budar-budar bahasa kita nama. Itu kalau diterjemahkan, Bu, Al-Quran bahasa Kalijambe ngeri baca surat itu, Bu. Baca tabat kita ngeri.
Jadi yang pertama mendapatkan anugerah dari kelahiran Rasulullah itu adalah tadi Abu Lahab pamannya. Karena apa? Karena di hari itu dia nyeduh kopi dewek, beresin rumah dewek, karena pembantunya dibebaskan untuk menyusui baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ibu susu Nabi yang kedua adalah Su'aibah. Artinya apa bahasa sininya? Sawab. Bahasa sawab ini yang ibu selalu pinta. Ganjaran pahala. Kan kita pengennya minta pahala baik, ntar pahalanya ditukar surga, kan gitu ya. Nah inilah kata yang ketiga seorang ibu, Su'aibah. Tolong kalau mau pahala, mau ganjaran, mau berkorban. Alhamdulillah pada malam hari ini sudah mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga, mengorbankan pikiran, mengorbankan harta semua, bahkan melupakan semua aktivitas, duduk di sini untuk mengkaji dan mengaji dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, siapa ibu susu Nabi? Ya, siapa? Halimatu Sa'diyah. Namanya Halimah Sa'diyah itu nama kampung. Jadi Bani Sa'ad, Halimatu Sa'diyah. Jadi Halimah orang Sa'diyah, orang Bani Sa'ad. Yang keempat sama, seorang ibu harus halim, harus punya sifat lembut dan kasih sayang. Mudah-mudahan orang Kali Jambe lembut kepada anak-anaknya. Kita didik anak-anak kita dengan kelembutan. Coba sehari udah berapa kali Bu ngomelin anak Bu? Dari pagi sampai sore udah berapa kali kita ngomelin anak? Katanya anaknya pengen jadi anak soleh, tapi kita omelin Bu ya. Tolong Bu, jangan dimarahi anak kita. Jangan dimarahi, silakan nasihati, bimbing anak kita dengan apa? Dengan hikmah dan suri tauladan. Nah ini kunci syarat untuk menjadi orang sukses dan orang pemimpin seperti baginda Rasul. Satu, punya bapak yang hamba Allah, punya ibu yang amanah, punya pengasuh yang selalu ikhlas seperti Su'aibah, dan punya kelembutan seperti Halimatu Sa'diyah. Komplit kan Bu ya? Ada di dalam diri kita. Para bapak-bapaknya alhamdulillah di sini. Jadi hamba-hamba Allah meninggalkan semua aktivitas, pasrah kita. Beres kelahiran Bu, baru beres kelahiran ya. Banyak sebetulnya. Itu Bu di hari lahirnya Nabi tadi dikisahkan banyak banget Bu. Di Raja Persia, tahu daerah Persia Bu? Bu, daerah Persia tahu Bu? Belum ya. Daerah Persia itu banyak dihuni oleh kaumnya Nabi Isa. Karena memang Nabi Muhammad lahir sebelum Nabi Isa, peradaban lebih maju di sana. Dia membangun api yang disebut Manara. Api-api itu kerajaan Persia ketika kelahiran Rasulullah itu tumbang dan padam. Kaget semua orang sana. Jadi seluruh kekafiran dan kekufuran, bahkan berhala-berhala yang ada di sekitar Ka'bah, banyak yang hancur, banyak yang tumbang. Setelah kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, 4 tahun diasuh di kampung Bani Sa'ad oleh Halimatu Sa'diyah. Ada nggak orang sini Pak yang manggil ibunya untuk nyusui anaknya? Di kita nggak jadi budaya kan ya? Di kita bahkan sekarang banyak ibu-ibu muda udah nggak mau nyusuin anaknya. Tapi banyak dari kampung ke kota datang dagang susu Bu, pada di sini pinggir Kalimalang ya Pak Bud ya. Banyak dari kampung datang ke kota pada dagang susu, tapi bukan nyusuin anak sekarang di kita. Ini kebalikan, udah akhir zaman luar biasa. Di Jazirah Arabia
Itu karena Nabi lahir di tengah kota, karena di kota kayak Kali Jambe begini, udara udah mahal. Kan di kita udara mahal banget. Tuh pasang AC, pasang kipas. Udara udah mahal di sini. Jarak tetangga udah dekat, udah mahal semua di sini, nggak ada yang murah. Supaya menghasilkan generasi yang cerdas, yang kuat dan tangguh, dikirim ke kampung Bani Sa'ad selama 4 tahun. Makanya disusui oleh Halimatus Sa'diyah untuk apa? Untuk anaknya itu cerdas. Karena bahasa orang kampung mah halus, bagus, nggak kayak bahasa orang kota. Kenapa bahasa orang kota nggak bagus? Sebab orang kota mah kayak gado-gado. Apalagi kita tinggal di Kali Jambe sini, antara mungkin dari Papua aja nggak ada. Dari Jawa Timur sampai ujung ada di Kali Jambe. Di sini orang manapun ada di sekitar kita. Sehingga apa? Budaya-budaya, kebiasaan membaur. Sehingga bingung identitas budaya Warengnya, budaya Kali Jambenya hilang, dibawa budaya-budaya yang mana? Yang penting yang dibawa ke sini adalah budaya yang baik. Jadi kelahiran Rasulullah 24 tahun di Bani Sa'ad. Di kita jarang, Bu. Di kita nggak ada seorang ibu, seorang ayah mencari ibu susu, diomelin sama ibu-ibu ya, Bu. Bu, bapaknya kalau ibu lahir nyari ibu susu, kira-kira di bawah gitu enggak? Pak, mau nggak Pak gitu, Pak? Diomelin kan ya. Tapi ini yang terjadi di Jazirah Arab. Dan baginda Rasul itu disusui oleh 2 ibu susu, satu Syuaibah, yang kedua Halimatu Sa'diyah. Setelah 4 tahun dikembalikan kembali ke kota Mekah, kembali ke pangkuan Aminatul Zahra, sehingga selama 2 tahun diasuh oleh ibunya dan keluarganya. Ketika menginjak usia 6 tahun, diajak ziarah ke makam bapaknya. Di mana makamnya? Di Madinah, di daerah Yasrib. Dari Mekah ke Madinah berapa kilo, Pak Haji? Ada 600 kilo. Oh, 8 jam. Ya kan, 8 jamnya tol Anyer Panarukan. Ya, Anyer Panarukan itu jalan lancar. Di sana kan 160 baik, mobilnya nggak ada yang 100 km per jam. Jadi jaraknya jalan, Bu, dari Mekah ke Madinah ziarah. Lah kita ziarah dari sini ke Jati Andang ke orang maunya setahun sekali tuh kan. Terus pakai motor katanya. Bu, Nabi diajarin ziarah dari kecil, Bu. Jadi kalau ada orang yang anti ziarah kubur, bohong. Dan ini semua maklum. Ini semua maklum bahwa Nabi usia 6 tahun diajak oleh ibunya dari kota Mekah ziarah ke Yasrib, ke kota Madinah. Jadi kalau ada orang umat akhir zaman melarang ziarah kubur, katanya bid'ah, berarti dia nggak ngaji. Dan ini semua, bukan saya aja, semua hampir kan ya. Saya nggak ngada-ngada kan ya Pak ya. Nah iya, semua, bahkan saya cuma mengulangi cerita. Semua, makanya kalau ada yang larang ziarah kubur, lah bohong. Di awal aja Nabi 6 tahun udah ziarah kok. Sebelum menjadi seorang Nabi, udah ziarah kubur. Datang ke Yasrib, ziarah, selesai ziarah, ketika arah pulang di desa Abwa, ibunya jatuh sakit dan wafat di desa Abwa. Sehingga bapaknya makamnya di Yasrib, ibunya dimakamkan di Abwa. Usia 8 tahun Nabi diasuh oleh sang kakek. Coba Bu, kasihan gak Bu sama anak yatim, Bu? Di mana senangnya baginda Rasul, Bu? Bu, di mana baginda Nabi Muhammad hidupnya senang? Baru lahir dipindahkan ke kampung Bani Sa'ad. 2 tahun dalam asuhan ibunya, 2 tahun doang ditinggalin ayah dan ibunya. Usia 8 tahun diasuh sama engkongnya, yaitu Abdul Muthalib. Engkongnya nggak lama asuh, cukup 2 tahun juga. Engkongnya nggak lama, 2 tahun dalam asuhan Abdul Muthalib. Kemudian usia 10 sampai dinikahkan, bahkan menjadi Nabi dan Rasul,
diasuh pamannya, yaitu Abu Thalib. Jadi Nabi diasuh yang paling lama oleh Abu Thalib. Siapa Abu Thalib? Dia adalah saudara seibu sebapak Abdul Muthalib. Jadi Abu Thalib ini bapaknya Sayyidina Ali. Makanya ketika usia 25 tahun Nabi ditikahkan oleh Abu Thalib, gantian Nabi ngurus anak Abu Thalib yang kecil, yaitu Sayyidina Ali ibni Abi Thalib. Karena apa? Karena balas jasa. Dari kecil udah diasuh pendidikan Islam, udah sedemikian rupa, Bu. Jadi budaya itu udah nggak main-main. Cuma kita kadang-kadang memaknai agama yang terlalu berlebihan. Jadi sesederhana itu kita memahaminya. Jadi usia 12 tahun Nabi sebagai anak kecil, karena mamangnya Abu Thalib orang yang paling miskin di saat itu, bukan dibandingin kita, miskinnya di Jazirah Arab, sehingga kedewasaan Nabi dipinta untuk apa? Kuli. Jadi usia 12 tahun, 10 tahun sampai 12 tahun Nabi kuli. Apa kulinya? Karena di sana adalah gunung Sahara, ngangon kambing. Karena perusahaan-perusahaan yang ada di Jazirah Arab saat itu peternakan. Jadi menggembala kambing. Belum ada industri zaman itu. Belum ada industri seperti sekarang. Sehingga ketika ini viral bahwa Nabi tukang angon, itu ada yang viral. Dan dia nggak tahu, coba 1014 tahun yang lalu. Sekarang tahun 80 aja di Kali Jambe belum ada kloset, belum ada speed tank. Di Kali Jambe tahun 80-an kemarin belum ada kloset, belum ada speed tank. Kalau mau buang air ke pinggir galangan tuh baru tahun kemarin. Apalagi 1400 tahun yang lalu kan gitu ya. Iya. Ya benar kan ya Pak ya. Tahun 80-an di sini belum ada speed tank. Masih pada di pinggiran sekarang. Baik para bapak ibu hadirin sekalian, di usia 10 sampai 12 tahun Nabi pengembala kambing. Artinya apa? Karena sifat hewan peliharaan yang paling mirip dengan manusia itu kambing. Jadi seluruh para nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu biasa dididik oleh Allah untuk mengembala kambing. Nabi yang paling lama mengembala kambing yaitu Nabi Musa. Karena mas kawin untuk menikahi putri Nabi Shu'aib harus mengembala kambing, dalam satu riwayat 8 tahun, dalam satu riwayat 10 tahun. Kuat nggak kita ngangon 10 tahun? Artinya apa ini pelajaran generasi muda? Sebelum menikah siapkan pekerjaan dan bekerjalah Anda minimal 8 tahun. Kumpulin. Jangan pengen nikah dulu belum punya modal. Ini banyak pelajaran-pelajaran yang diberikan. Dan para nabi yang memberikan isyarat. Nabi Musa ngangon kambing 8 tahun baru menikahkan putri Nabi Shu'aib. Ini luar biasa. Nabi kita Nabi Muhammad, lihat nanti sebelum menikah insya Allah sampai gitu ya. Nah, sampai jam berapa Bu? Sampai jam berapa? Terus sampai ngantuk? Enggak. Insya Allah saya percepat. Jadi dalam usia 12 tahun Nabi diajak dagang oleh pamannya ke negeri Sam. Tahu Sam? Sam itu Irak, Saddam Hussein. Kenapa? Karena orang Arab budayanya sering kita baca ayatnya, li'ilafi Quraisy, kebiasaan orang-orang Quraisy. Apa kebiasaannya? Ilafihim rihlatas sita'i was-shaif, perjalanan mereka itu rihlah, touring, ekspor impor dari Mekah ke Sam, dari Mekah ke Yaman. Coba bayangkan, kita dari Kali Jambe ke Karawang ya katanya udah jauh. Apalagi orang Kali Jambe kalau suruh keluar orang boleh sama orang tuanya.
termasuk saya, karena saya korban orang tua yang nggak boleh keluar kampung tapi maksa. Saya salah satu korban orang dari Jambi yang nggak boleh keluar kampung tapi maksa saya harus keluar. Karena apa? Jangan jadi anak tempurung. Kenapa? Kebiasaan orang-orang Quraisy, ayatnya sering kita baca, ila fihim rihlatas sita'i was-shayf. Terlalu banyak rihlah pada musim panas beliau ke Yaman, pada musim dingin ke Syam, sekarang Irak. Coba bayangkan, tinggal hitung di Google Map berapa jaraknya dari Yaman ke Mekah, dari Mekah ke Irak. Itu orang-orang dulu kuatnya luar biasa. Makanya perdagangan dan peradaban Mekah zaman itu majunya luar biasa. Ketika menjelang sampai di ini, dalam perjalanan Rasulullah selalu dinaungi awan. Sebetulnya bukan dinaungi awan, karena Rasulullah sendiri adalah nur. Rasulullah itu nur. Jadi pantulan cahaya itulah yang membentuk awan. Tapi pandangan mata kita melihat awan. Coba ada awan di langit karena mataharinya tidak tembus. Coba kalau mataharinya tembus pagi, ada awan nggak? Nggak ada. Jadi karena nur, Nabi Muhammad sendiri itu nur, sehingga rahmatalil alamin. Kalau kita bahas dari awal bahwa nur Nabi Muhammad yang ditampakkan dalam bentuk fisik. Para bapak ibu hadirin sekalian, di usia, saya langsung ke usia 25 tahun sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dinikahkan oleh pamannya dan dilamar oleh saudagar kaya Siti Khadijah Al-Kubra. Jadi Siti Khadijah ini adalah saudagar kaya, punya pembantu namanya Maisarah. Maisarah ini bukan perempuan tapi laki-laki. Siapa Siti Khadijah? Siti Khadijah adalah konglomerat Jazirah Arab, menguasai 2/3 kekayaan Jazirah Arab. Apa yang dilakukan? Dalam usia 20 tahun Nabi diamanatin, dikasih modal oleh Siti Khadijah untuk berdagang. Jadi gak sebentar Siti Khadijah menyelidiki watak dan karakter Nabi, itu kurang lebih 5 tahun. Dalam sirah Nabawiyah itu dijelaskan sekitar 5 tahun. Pertama dimodalin dulu, suruh dagang, bisa enggak? Dagang di sekitar kampung sekitar, terus antar kampung. Baru setelah usia 24 tahun menjelang 25 tahun baru langsung dijadikan duta Ustusa untuk dagang ke negeri Yaman. Dan satu tugas Maisarah, suruh mencatat dari awal berangkat sampai pulangnya Nabi, itu dicatat. Makanya sifat Nabi Muhammad itu amanah. Kita, Pak, kalau diamanatin ada janda kayak gitu, kira-kira kalau kita seperti itu, kuat enggak? Nabi ketika dilamar oleh Siti Khadijah bilang dulu ke mamanya, ke Abu Thalib, boleh enggak? Anak sekarang boro-boro bilang sama orang tua, pamit juga kagak kalau pergi, kan gitu. Nah ini kesalahan-kesalahan kita. Singkat cerita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan baginda Siti Khadijah Al-Kubra. Setelah menikah, dan luar biasa penderitaan Siti Khadijah itu luar biasa, Bu. Dari 25 tahun usia Nabi ke 40 tahun, berapa tahun? 15 tahun seorang Siti Khadijah menderitanya luar biasa. Siapa sih Siti Khadijah? Siti Khadijah adalah keponakan pendeta Buhair. Kok keponakan pendeta? Karena mereka lahir di zaman Nabi Isa alaihissalam, berarti pemeluk agama Nabi Isa alaihissalam. Jadi yang mengakui nubuah kenabian pertama pendeta Isa, yang kedua pendeta Buhair. Jadi yang mengakui kalau sekarang di akhir zaman antara Islam sama Kristen musuhan banget. Kan kita mau musuh baik kalau ada orang agama yang lain gitu. Ya, jangan lagi agamanya lain, pakaiannya lain, dia udah mesah baik kita mah. Katanya umat Rasul. Yang ngakui keberadaan Rasulullah pertama itu pendeta.
Kenapa? Karena di dalam kitab Injil, di dalam kitab Zabur, di dalam kitab Taurat, mereka mengenal baginda Rasul karena dijelaskan lebih daripada mengenal anak-anaknya sendiri. Begitu detailnya sosok fisiknya. Makanya ketika di Sam itu ditanya ke Abu Thalib, siapa itu? Itu anakku. Karena pendeta baca akurin di kitabnya nggak akur, masa dalam kitabnya anaknya yatim kok ada bapaknya, sehingga berulang kali ditanya siapa itu anakku, sampai 7 kali dalam satu riwayat. Makanya diakui tidak mungkin, karena dalam kitab Taurat dijelaskan Nabi akhir zaman harus dalam keadaan yatim. Setelah diakui benar, sehingga ketika perjalanan dagang dengan Abu Thalib nggak jadi, harus kembali. Karena apa? Karena umat Yahudi dan Nasrani menunggu kelahiran Nabi akhir zaman. Kayak ustadz sekarang nih, pada nungguin hari kiamat sama nungguin Imam Mahdi. Atau itu yang jauh-jauh ditungguin. Napas kita belum tentu gitu kan. Itu jauh-jauh ditungguin, nggak usah ditungguin. Itu sebagai isyarat, karena itu kewenangan hak prerogatif Allah. Sebab di Indonesia uniknya luar biasa. Di sini ada yang pernah mengaku malah malaikat di Eden kan gitu kan. Yang ngaku nabi juga ada gitu kan. Bahkan di Indonesia ini luar biasa. Kiamat berapa kali nggak jadi, dari angka 12 dari angka, waduh, udah ribuan angka hadir di Indonesia. Bukan itu kiamat yang dijelaskan dalam Al-Quran. Lihat surah Al-Waqiah, lihat surah Al-Haqqah, bahkan Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah. Kiamat yang sebenarnya itu hanya Allah Azza wa Jalla yang tahu. Tapi kiamat yang akan mendatangi kita yaitu kematian. Karena kematian kita adalah kelahiran di alam barzakh. Kematian kita di alam dunia adalah kelahiran di alam kubur. Jadi yang namanya mati, begitu hilang napas, diantepin, dimandiin, begitu masuk lagi ke tanah mah ditutup, hidup lagi di dalam kubur, hidup lagi di sana. Nyatanya apa? Mereka betah, nggak pada pulang lagi ke sini. Orang-orang tua kita yang sudah meninggal pada betah, nggak pulang lagi ke sini. Jadi inilah proses perjalanan. Kembali ke dalam kisah perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Rasulullah menikah dengan Siti Khadijah, dikaruniai putra putrinya yang luar biasa. Nah, inilah yang disebut akidah. Kita harus mengenal istri Rasulullah. Dari rahim Khadijah lah lahir seluruh keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para bapak, ibu hadirin sekalian, singkat cerita, dalam usia 35 tahun terjadi banjir di kota Mekah. Ka'bah runtuh, sehingga pembangunan Ka'bah tahap kedua. Makanya jangan sampai Ka'bah runtuh yang ketiga. Karena dalam sebuah hadis, kalau Ka'bah banjir runtuh lagi, nanti akan diangkat oleh Allah ke surga lagi. Makanya jangan sampai kita mengalami Ka'bah akan tenggelam lagi. Pertama, di zaman Nabi Nuh, Ka'bah tenggelam, sehingga Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim disuruh membangun Ka'bah yang kedua. Karena pertama Ka'bah dibangun oleh Nabi Adam. Yang kedua, ketika Rasulullah usia 35 tahun, itu Ka'bah rusak, sehingga berebut kabilah-kabilah, kepala-kepala suku, kepala-kepala kelompok untuk mengangkat Hajar Aswad. Nah, ketika itulah sosok kepemimpinan Rasulullah diuji. Rasulullah letakkan sorbannya, kemudian dari setiap sudut sorban para kepala-kepala suku mengangkat Hajar Aswad. Ini bukti kebersamaan kita, enggak serakah. Cara Rasulullah membimbing dan mendidik umatnya luar biasa. Sehingga dari situlah Rasulullah digelari Al-Amin. Tapi hebatnya ketika turun perintah nubuah di usia 40 tahun, ternyata semua menolak. Apalagi model kita
yang banyak dosa ketika menyampaikan ayat-ayat Allah, orang nggak dengar ya wajar. Rasulullah aja yang memang dari awal sampai akhir sudah disucikan, sudah dijamin, masih ditolak oleh umatnya. Apalagi ustadz-ustadz akhir zaman gitu kan, yang salahnya banyak kan, bagusnya kenapa? Karena kejelekannya ditutupi oleh Allah. Bagusnya saya cuma satu Pak, kejelekan saya ditutupi oleh Allah. Ketika dibuka aib-aib saya, dibuka dosa-dosa saya, mungkin banyakkan saya dosanya, mau Bapak, banyakkan saya dosanya, banyakkan saya salahnya. Kenapa? Saya dari tadi ngomong baik, Bapak-bapak diem baik. Nah iya kan, salahnya udah banyakkan saya, udah jelas. Lebih banyak saya kesalahannya. Para bapak, ibu hadirin sekalian rahimakumullah, ketika turun wahyu pertama sebagai seorang nabi, sebelum turun wahyu, nabi itu ada ritual yang disebut bahasa sirinya pertapaan. Jadi hampir seluruh nabi, perhatikan, hampir seluruh nabi, apalagi mereka yang dijuluki ulul azmi, itu melakukan pertapaan. Jadi budaya tapa bukan budaya Jawa. Lihat Nabi Allah Ibrahim ketika keluar dari dalam gua. Lihat Ashabul Kahfi dakwah ketika keluar dari dalam gua. Lihat Nabi Musa ketika menerima Taurat harus puasa ke Bukit Tursina. Dan Rasulullah sebelum menerima Al-Quran yang pertama bertapa, pertama ke Mina, terus ke Musdalifah, terus sampai ke Bukit Hiro. Bukit Hiro itu kalau pernah ke Saudi, saya alhamdulillah belum pernah, cuma belajar dari peta Google aja. Ternyata posisi di ketinggian Jazirah Arab luar biasa. Dan posisi Gua Hiro itu paling segede gini Pak, segede mimbar ini. Jadi cukup untuk sujud. Dan memang itu satu gua yang ditempatkan oleh Allah untuk membentengi dan membimbing Rasulullah SAW. Jadi Gua Hiro itu guanya kecil. Kemarin kesana nggak ngaji waktu kamu? Tuh tinggi banget kan ya. Gua Hiro itu posisinya luar biasa. Jadi puncak ketinggian. Kalau bahasa kita posisi gua yang ada di puncak gunung di sana. Hiro itu artinya tingginya luar biasa. Dan posisi guanya itu nggak gede kayak gua-gua di kita, paling sebesar seukuran sujud baginda Rasulullah SAW. Itu gua yang bersejarah, sehingga sebelum turun wahyu Nabi Muhammad SAW bertapa. Makanya, dan saya baca beberapa buku orang-orang hebat yang menjadi pemimpin dunia, itu mereka lahir dari pertapaan semuanya. Mereka lahir dari pertapaan semua. Yang paling terkenal itu Siddhartha Buddha Gautama. Mereka lahir dari pertapaan. Termasuk penemu listrik, penemu benua Amerika. Mereka sebelum menemukan sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, mereka melakukan pertapaan. Tapi umat Islam sekarang suruh iktikaf 10 hari di hari Ramadan, orang ada yang udah pengen mudik. Padahal kita dibimbing oleh Allah sebulan penuh suruh puasa, 10 hari terakhir suruh iktikaf. Itu untuk umatnya. Gak ada yang kuat. Gak ada yang kuat kita. Jangan lagi iktikaf lah, kelas puasa kita masih jauh, subhanallah. Baik para bapak ibu hadirin sekalian, singkat cerita, mudah-mudahan memang menjelaskan keagungan Rasulullah tidak ada selesainya. Apalagi yang menceritakan saya yang gak seujung buku-bukunya Acang, gak ada batasnya. Barangkali sedikit dari perjalanan Rasulullah sampai Rasulullah menerima wahyu, kita bisa mengambil hikmahnya. Hikmah yang pertama, apa sih yang harus kita tauladani dengan peringatan ini?
Apa sih yang Rasulullah tinggalkan untuk umatnya? Satu, pesan-pesan moral, bahwa Rasulullah diutus ke dunia ini liutamima makarimal akhlak. Apa itu akhlak? Akhlak lahir dari hati yang suci, dari pikiran yang suci, dengan perkataan yang suci, melahirkan tingkah laku dan perbuatan yang suci. Akhlak adalah sebuah tradisi, akhlak adalah sebuah budaya. Ketika sahabat bertanya kepada baginda Sayyidina Ali, "Ya Ali, saya ingin meniru akhlak Rasulullah," Sayyidina Ali gak sanggup, suruh bilang ke Sayyidina Umar. Sayyidina Umar tidak sanggup menceritakan akhlak Rasulullah, suruh datang ke Sayyidina Siti Aisyah. Karena yang tahu baginda Rasul adalah istrinya sendiri. Sehingga begitu ditanya bagaimana akhlak Rasul, khuluquhum al-Quran. Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Nah, ini pelajaran bagi kita. Al-Quran adalah sumber hidup dan kehidupan kita di alam dunia. Al-Quran aturan untuk mengatur kita di alam dunia. Silakan, apa profesi kita sekarang, ada dalam Al-Quran dijelaskan. Bagaimana Al-Quran mengatur seorang pemimpin, bagaimana Al-Quran mengatur seorang rakyat, bagaimana Al-Quran mengatur dan membimbing seorang ibu, bagaimana Al-Quran menempatkan posisi seorang anak, bagaimana Al-Quran membangun peradaban dan masyarakat. Di Madinah itu luar biasa. Di sana ada Yahudi, di sana ada Nasrani. Rasulullah membangun satu kota yang disebut Madinatul Munawwarah. Madinah bahasa kitanya kota metropolis. Jadi kota yang betul-betul paradok. Cinanya ada, sehingga timbul hadis utlubul ilma walau binsi. Orang Cina udah ada di zaman Rasul. Sekarang orang Indonesia musim orang Cina. Makanya aneh-aneh ketika kita memahami agama dengan sebenar-benarnya, tidak ada perbedaan di antara kita. Perbedaan itu akan hilang ketika mereka yang pernah hukum di padang Arafah, mereka yang datang dari berbagai negara, satu dengan satu pakaian yang sama, satu Tuhan yang sama, mereka kumpul di tempat yang sama, di waktu yang sama, dengan kalimah yang sama, labbaik Allahumma labbaik. Aku penuhi panggilan. Makanya ketika kita belum bisa hukum di padang Arafah, kita masih lihat perbedaan orang, perbedaan pakaian, perbedaan pangkat, perbedaan. Insya Allah bapak orang tua kita udah pernah hukum di padang Arafah. Beliau menyaksikan bagaimana begitu beragamnya makhluk Allah, yang dari Afrika hitamnya luar biasa, yang dari Eropa putihnya luar biasa, yang orang-orang Indonesia ya kayak kita ini kecil, paling kecil mungkin di antara kita. Tapi Allah membuat persatuan di sana. Bagaimanapun ini adalah semua makhluk Allah. Tujuannya apa? Kembali hakikat tujuan kita hidup. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik para bapak ibu hadirin sekalian, karena memang kita alhamdulillah udah siap untuk memenuhi kebutuhan jasmaninya, udah siap gitu kan. Kalau saya akan berbicara nggak ada habisnya. Sekali lagi, tidak ada maksud untuk menggurui siapapun di sini. Saya cuma berbagi kisah, berbagi kebahagiaan untuk para bapak ibu semua. Mudah-mudahan ini menjadikan satu pelajaran, satu mau'idah dalam peringatan maulid kita. Dan mudah-mudahan setelah peringatan maulid ini kita mampu mengambil, mentauladani sifat-sifat Rasulullah. Walaupun belum saya ceritakan bagaimana sidiknya Rasulullah, bagaimana amanahnya Rasulullah, bagaimana tablignya Rasulullah, cerdasnya luar biasa, bagaimana fatonahnya Rasulullah. Karena sifat Rasul yang satu diwarisi oleh 4 sahabatnya, Abu Bakar Siddiq kejujurannya, Umar bin Khattab sebagai pemimpin, sebagai amanahnya, Utsman bin Affan sebagai seorang pengumpul riwayat Al-Quran, dan mushaf yang pertama itu mushaf Utsmani, kecerdasannya diwarisi oleh Sayyidina Ali.
Sehingga dalam pepatah Arab, ana madinatul ilm, aku adalah kota ilmu, kata Rasulullah, wa aliyu babuha, dan Ali adalah gerbang ilmu. Makanya tidak ada ilmu sampai akhir sekarang yang tidak melalui Sayyidina Ali, mardudatun la tuqbalu, maka ditolak semuanya. Sehingga para ulama-ulama kita 4 madhab semuanya bersanad ke Sayyidina Ali. Para orang-orang tua kita, guru-guru kita semuanya bersanad ke Sayyidina Ali. Sehingga mereka yang tidak bersanad ke Sayyidina Ali selalu menyalahkan Al-Quran, menyalahkan hadisnya. Dia garap itu, dia yang nyalahin. Nah itu cirinya, dia yang punya, dia yang menyalahkan. Sehingga dengan isyarah kata Rasulullah, ana madinatul ilm, aku adalah kota ilmu pengetahuan, wa aliyu babuha, dari gerbang Sayyidina Ali dengan Sayyidina Hasan dan Husain lah gerbang ilmu agama yang bersanad sampai ke ulama-ulama akhir zaman, termasuk guru-guru kita semua. Mudah-mudahan kesempatan ini sanad keilmuan kita bersambung ke Rasulullah. Alhamdulillah saya dapat kesempatan luar biasa karena saya gurunya saya ini adalah Kiai Haji Tubagus Abdul Hakim. Beliau belajar dengan Mama Sempur Purwakarta. Mama Sempur adalah murid Syekh Nawawi Al-Bantan. Jadi kalau silsilah guru terlalu singkat saya untuk cuma malu ngakuinnya karena apa? Begitu hebatnya karangan-karangan Syekh Nawawi Al-Bantani yang punya murid Saifona Khalil Bangkalan. Tapi muridnya kayak gini gitu kan. Itu dari sanad ke guru, dari sanad dalam tauhidnya saya mengambil ijazah dari Syekh Asnawi Caringin, dari Syekh Omarudin dan Syekh Asnawi Caringin, kemudian dari Syekh Asnawi Caringin Syekh Abdul Karim Tanahara, dari Syekh Ahmad Khawatis Sambas, sampai sana sampai semuanya Syekh Abdul Qadir Jalani dan kebaginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Marilah kita doakan orang-orang tua kita, guru-guru kita. Mudah-mudahan kita dalam kesempatan ini mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah bukakan pintu-pintu rahmat, Allah bukakan pintu-pintu maghfirah. Allah jadikan tempat kita sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas mau'izatul hasanah. Semoga kita yang mendengarkan bisa menjalankan apa yang telah disampaikan.